Mbak Lara sendiri kan sudah di apa ya, kontrak kerjanya di AIPA ASEAN itu kan tidak dilanjutkan ya. Jadi memang dampak dari kasus ini terhadap Mbak Lara secara pribadi, kita tahu framing di luar sana kan banyak juga. Ada juga yang mendukung, ada juga yang masih memberikan support, ada juga yang percaya bahwa penegakan hukum kita ini masih baik gitu ya, sehingga apa yang dilakukan Mbak Laras itu tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Dan dampak kepada pekerjaannya Mbak Laras juga ya, Mbak Laras hari ini pekerjaannya di AIPA ASEAN tidak dilanjutkan lagi oleh pihak AIPA ASEAN gitu. Dan kami menghargai ya sikap dari AIPA ASEAN ya, karena itu kan lembaga internasional gitu ya. Dan mereka alhamdulillah masih memberikan support kok, dan semangat juga kepada Mbak Laras supaya Mbak Laras fokus untuk menjalani proses hukum. Dan hari ini kami mengajukan restoratif justice, mudah-mudahan ada hasil lah, dan kami yakin ada hasil insya Allah. Kondisi psikis dan mental gimana? Mbak Laras baik-baik aja ya, tidak ada perubahan dari sisi psikisnya juga, dari mentalnya juga, dari fisiknya juga kelihatan sehat gitu ya. Karena beliau optimis bahwa perkara ini bisa dihentikan secara restoratif. Dari saudara atau kuasa hukum mengetahui nggak apa sih yang melatar belakangi Mbak Laras ini melakukan memposting unggahan tersebut? Apakah sebelumnya ada kekesalan dengan Polri? Oh iya, saya mau mengupdate waktu Mbak Laras dimintai keterangan ya sebagai tersangka gitu. Mbak Laras menceritakan sejak latar belakang kenapa dia memposting itu. Jadi pada tanggal 29 itu kan demonstrasi besar-besaran ya, satu hari setelah meninggalnya pengemudi ojol. Nah, Mbak Laras itu memposting itu sekitar siang jelang sore dari gedung AIPA ASEAN, kan berdekatan dengan Mabes Polri ya. Dan ada kata-kata bahwa yang seperti yang sudah kita tahu bersama gitu ya, kata-kata itu, dan dia menulisnya dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ditanya pada saat diperiksa itu, apa sih ini motivasinya gitu? Oh enggak, motivasi saya ini sebenarnya cuma satu, ikut menyuarakan kekesalan saya sebagai warga negara Indonesia terhadap kinerja aparat kepolisian di lapangan loh ya, di lapangan yang tidak profesional, yang tidak menghargai hak asasi manusia, yang bekerja tidak sesuai dengan prinsip hukum, ya kan? Kok memukul demonstran seperti itu gitu, bahkan melindas seorang warga kecil, ya kan, ojol, ya kan? Jadi memang ada ungkapan kemarahan dan kekesalan yang luar biasa. Jadi hanya itu saja motivasinya, tidak ingin memperkeruh suasana.